Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menganalisis beberapa jurnal terkait dengan desain dan pengembangan e-learning. Baik, langsung saja. Nanti yang akan saya analisis, yang pertama yaitu ada framework, yang kedua analisis perancangan sistem, yang ketiga ada interface-nya. Baik, langsung saja untuk jurnal yang pertama yang berjudul Analisa dan Perancangan Sistem Pembelajaran Online atau e-learning pada SMK Membaul Falah Kudus. Yang pertama ada framework. Di dalam jurnal yang dianalisis, peneliti tidak menyatakan framework apa yang digunakan pada sistem e-learning yang dirancang. Tetapi dapat dikatakan e-learning yang dirancang tersebut menggunakan framework kode Igniter dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DBMS atau Database Management System dengan software MySQL. Kemudian untuk analisis perancangan sistemnya, dalam perancangan sistem menggunakan permodelan proses untuk mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan bagaimana data berpindah di antara aktivitas-aktivitas tersebut. Cara untuk mempresentasikan proses model dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. UML merupakan sistem arsitektur yang bekerja dengan OOAD atau Object Oriented Architecture Design, dengan satu bahasa yang konsisten untuk menentukan visualisasi, mengkonstruksi, dan mendekomunikasikan artefak yang terdapat dalam sistem software. Berikut ini adalah gambar perancangan arsitektur layanan e-learning pada SMK Membaul Falah Kudus. Pada gambar tersebut, pada bagian research terdapat database, sedangkan pada bagian service terdapat pembelajaran online, materi, diskusi, tugas, dan nilai. Kemudian untuk perancangan sistem yang kedua, di dalam jurnal disebutkan bahwa dia menggunakan diagram use case, di mana diagram use case ini untuk sistem pembelajaran online atau e-learning pada SMK Membaul Falah memiliki dua aktor, yaitu siswa dan guru. Dapat teman-teman lihat pada gambar berikut, di mana aktor siswa yaitu dapat mendokteri, melihat materi, kemudian berkomentar, melakukan diskusi, kemudian mengupload sebuah tugas, kemudian dapat melihat nilainya, kemudian dapat melihat peserta kelas, kemudian melihat aktivitas kelas terbarunya. Kemudian aktor yang kedua yaitu guru, di mana guru ini dapat mengupload materinya, kemudian melihat materi, kemudian berkomentar dan berdiskusi, kemudian mengecek tugas yang telah siswa upload tadi, kemudian memberikan nilai terhadap tugas yang telah diupload siswa, kemudian melihat peserta kelas, kemudian guru juga dapat melihat aktivitas kelas terbarunya. Kemudian untuk diagram use case untuk administrator dan sistem pembelajaran online atau e-learning, administrator dapat melakukan pengelolaan kelas dan pengelolaan data user. Kemudian ada di dalam jurnal peneliti juga menyebutkan bahwa e-learning yang digunakan juga menggunakan perancangan basis data. Di antaranya ada tabel admin yang berfungsi untuk menyimpan data user, ada tabel siswa untuk menyimpan data siswa, ada tabel guru untuk menyimpan data guru, ada tabel materi untuk menyimpan data materi, ada tabel diskusi untuk menyimpan data diskusi, ada tabel komentar untuk menyimpan data komentar. Kemudian ada tabel tugas untuk menyimpan data tugas, ada tabel nilai untuk menyimpan data nilai, tabel kelas untuk menyimpan data kelas, tabel peserta kelas untuk menyimpan data peserta kelas. Kemudian untuk interface-nya dapat teman-teman lihat pada layar berikut, yaitu ada halaman login. Yang kedua ada halaman mingguan kelas.
Jurnal yang kedua yaitu prototipe sistem e-learning dengan pendekatan elisitas dan framework kode Igniter, studi kasus SMP Yamat Bekasi. Di mana di dalam jurnal frameworknya itu penerapan sistem e-learning di sekolah menengah pertama menggunakan model waterfall dengan kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan sehingga membutuhkan pendekatan khusus seperti metode elisitas untuk menganalisa kebutuhan pada tahap analisis dan menggunakan framework kode Igniter. Untuk tahap pengkodean serta pengujian menggunakan International Organization for Standardization atau ISO, khususnya ISO 9126. Kemudian untuk perancangan sistemnya menggunakan use case diagram, di mana aktor dan use case ditentukan atas dasar kebutuhan fungsi diakomodir di use case. Selanjutnya use case menyediakan nilai hasil kepada aktor. Bisnis aktor pada sistem e-learning ini terbagi menjadi 3, yaitu ada administrator, ada guru, dan ada siswa. Untuk administrator, orang yang memiliki hak akses penuh membuat, mengedit, dan menghapus semua isi dan fitur dari web e-learning, serta memastikan server website tetap hidup dan semua link hidup secara efisien dan bertanggung jawab terhadap kualitas dalam sistem website. Yang kedua ada guru, orang yang memiliki hak penuh untuk mengatur tentang materi pembelajaran, mulai dari membuat materi, membuat tugas, membuat nilai, membuat soal ujian, dan mengisi forum. Selanjutnya ada siswa, orang yang memiliki hak untuk mengikuti kursus e-learning yang diselenggarakan oleh sekolah yang siswa dapat mendownload materi, mengupload tugas, mengikuti ujian, melihat nilai, dan mengisi forum. Kemudian untuk interface-nya ada tampilan halaman utama, tampilan halaman upload materi dan tugas. Jurnal ketiga itu tentang desain antar muka sistem e-learning berbasis web. Untuk frameworknya, di dalam jurnal dikatakan bahwa e-learning yang digunakan berbasis web dengan menggunakan framework PHP dan database MySQL. Kemudian untuk analisis perancangan sistemnya dapat teman-teman lihat seperti gambar berikut. Yang pertama ada yaitu requirement analysis and specification. Yang kedua ada design, yang ketiga ada coding, yang keempat ada testing, yang kelima ada maintenance. Untuk requirement analysis dan specification itu untuk kebutuhan apa saja yang diperoleh oleh pemakai sistem ini. Contohnya kebutuhan untuk mendownload materi, tanya jawab dengan peserta didik, baik itu melalui live chat, video conference maupun VoIP atau Voice over Internet Protocol. Yang kedua ada desain, di mana tahap pertamanya nanti desain secara global. Yang kedua ada desain secara detail hingga modul, tipe data, fungsi, dan prosedur. Yang ketiga ada coding, di mana pada tahap ini merupakan implementasi hasil desain ke dalam baris-baris program. Yang keempat ada testing, di mana pada tahap ini pengujian pertama-tama dilakukan di tingkat modul, kemudian tingkat logical internet, dan diakhiri pada pemeriksaan hasil apakah sudah memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Yang kelima ada tahapan maintenance. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir pada pengembangan e-learning, dan tahap ini memiliki peranan yang sangatlah penting karena jika terdapat kendala pada sistem, maka tugas pengelolaan sistem inilah yang akan memaintenance sistem yang sedang berjalan. Selanjutnya ada analisis perancangan sistemnya, di mana pada jurnal analisis perancangan sistem yang digunakan yaitu use case diagram, di mana dalam gambar ada 4 aktor. Yang pertama ada dosen, yaitu dosen dan dosen koordinator, mahasiswa, dan administrator.
Untuk keempat aktor ini diperlukan login terlebih dahulu. Kemudian dosen baru dapat mengelola kelas ajarnya. Kemudian dosen koordinatornya dapat mengelola silabus. Kemudian mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan. Kemudian ada administrator, yaitu dapat mengelola perkuliahan. Selanjutnya untuk interface-nya ada halaman login, halaman data siswa, kemudian ada halaman data pengajar, kemudian ada halaman tambah materi. Jurnal yang keempat yaitu tentang rancang bangun sistem e-learning di Politeknik Hasnur berbasis web menggunakan framework CodeIgniter. Untuk frameworknya, sistem yang dibangun adalah berbasis web, sehingga dalam implementasinya digunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Sedangkan untuk memudahkan pengembangan digunakan beberapa framework, yaitu CodeIgniter, Bootstrap, Materialize, CSS. Software e-learning memiliki 3 fitur. Fitur pertama, penyebaran materi kuliah. Fitur kedua adalah pemberian tugas dari dosen dan pengunggahan tugas dari mahasiswa yang dilakukan secara online. Fitur terakhir adalah terdapat sarana untuk melakukan ujian berbasis komputer yang ditunjukkan agar mengurangi risiko kecurangan, mempercepat penghitungan hasil ujian pada soal pilihan ganda, dan waktu pelaksanaan ujian yang tepat waktu. Kemudian untuk analisis perancangan sistemnya, menggunakan model waterfall. Kemudian rancangan sistem selanjutnya di dalam jurnal menggunakan DFD level 0 atau data flow diagram. Pada gambar dijelaskan bahwa ada 4 entitas. Yang pertama yaitu ada admin, mahasiswa, pengawas, dan dosen. Kemudian rancangan sistem selanjutnya yang digunakan di dalam jurnal yaitu ada sitemap. Sitemap atau peta situs merupakan alat bantu agar mempermudah pengguna dalam mengetahui menu apa yang terdapat pada suatu sistem. Kemudian untuk interface-nya ada desain antarmuka from login, ada desain antarmuka menu data mahasiswa, ada desain antarmuka dan data materi dosen, ada desain antarmuka menu ujian mahasiswa. Kemudian untuk jurnal selanjutnya yang berjudul Perancangan e-learning berbasis web menggunakan framework CodeIgniter. Untuk frameworknya, sebuah e-learning yang dibangun menggunakan framework CodeIgniter merupakan pengembangan web e-learning tanpa menggunakan framework, sehingga dengan model framework akan mendapatkan hasil yang sangat baik dan menarik, serta hasil tampilan web yang lebih baik dan dinamis, juga menjadikan website menjadi lebih kompatibel dengan web browser. Hasil web e-learning menggunakan framework CodeIgniter dapat memudahkan pengguna dalam berinteraksi dan lebih memberikan hasil yang efisien di dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk analisis perancangan sistemnya, berdasarkan analisis dan serta perancangan sistem yang telah dilakukan, di mana membuat website tersebut dengan mulai dari rancang tampilan menu, merancang database, diagram konteks, tabel data, from input dan from report atau laporan. Kemudian untuk interface-nya, ada hasil tampilan halaman login, hasil tampilan halaman pendaftaran, tampilan halaman pembagian kelas, dan tampilan halaman menambah soal ujian. Selanjutnya ada tampilan halaman pengaturan. Selanjutnya jurnal dengan judul EduTech Smart, sebuah pengembangan portal e-learning untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, di mana frameworknya di dalam jurnal penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan atau research and development, yang berarti penelitian ini berorientasi pada produk. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa media belajar berbasis web yang berupa portal e-learning dengan LMS model atau Learning Management System model. Kemudian untuk analisis perancangan sistemnya, dapat teman-teman lihat pada gambar, yaitu ada analisis kebutuhan
dan pengumpulan informasinya atau pengumpulan informasinya. Yang kedua ada pengembangan produknya atau membangun course learning. Yang ketiga ada evaluasinya. Kemudian untuk interface-nya itu ada halaman depan portal e-learning. Ada bahan ajar multimedianya, ada forum diskusi online, dan mata kuliah media pembelajarannya. Baik, mungkin hanya itu ya analisis jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.